Kembali heboh, imbauan Kementerian Agama yang ingatkan pengurus masjid sesuaikan volume speaker demi kenyamanan bersama. Imbauan ini pun disebut pemerintah sebagai bentuk sikap moderat dan toleransi antar umat beragama. Toa masjid kerap menjadi permasalahan setiap adanya hari besar Islam. Kementerian Agama melalui surat edar menghimbau penggunaan toa masjid sesuai pada waktunya. Lalu apakah ada pro dan kontra di kalangan pengurus masjid? Good people, mari kita cek faktanya. Kumandang suara azan di tanah air, paling tidak bersautan dari masjid ke masjid 5 kali sehari. Suaranya ada yang terdengar jauh, ada pula yang terbatas hanya terdengar sekitar lingkungan masjid. Azan sejatinya merupakan panggilan bagi umat Islam untuk segera menunaikan sholat, tinggalkan sejenak urusan dunia. Namun di tanah air dengan mayoritas warganya merupakan muslim, belakangan pengaturan volume kumandang azan jadi polemik. Di satu sisi dianggap merupakan kewajiban, namun di satu sisi menjadi hal yang bisa dianggap mengganggu terutama bagi warga non-muslim. Sejumlah pengurus masjid di ibu kota pun ada yang setuju dan tidak dengan berbagai pertimbangan. Di antaranya Masjid Cut Mutia di Jakarta Pusat. Oh tidak, Cut Mutia menggunakan speaker dalam, terutama untuk kegiatan pengajian, untuk kegiatan kecuali ada kegiatan akbar ya, kecuali ada event-event besar, baru kita menggunakan sound system yang besar. Tapi kalau bicaranya tadarus, kalau bicaranya pengajian, kami tidak pernah, selama ini Cut Mutia tidak pernah melakukan hal itu. Tapi nggak tahu kalau masjid yang lain gitu loh maksud saya. Tapi selama ini Cut Mutia memang hanya menggunakan speaker dalam, dan itu pun kadang-kadang kalau tadarus juga kami tidak membolehkan untuk memakai toa. There's no problem. Jadi tidak ada isu sama sekali di Cut Mutia, sama sekali tidak ada. Karena memang azan itu memang keluar kan. Azan itu keluar, terus kalau taraweh juga keluar, dan itu pun hanya sebatas buat kepentingan jamaah yang sholat atau jamaah yang mendengarkan ceramah, itu pun hanya sebatas itu gitu. Tapi kalau yang untuk keluar-luar yang kayak gitu nggak pernah gitu. Serupa DKM Haji Karim Oi ikuti imbauan pemerintah soal speaker masjid atas dasar moderat dan toleransi antar umat beragama. Speaker luar juga hanya digunakan sampai maksimal jam 10 malam. Ya, sebelum adanya surat edaran tersebut, memang kita nggak pernah ada speaker di luar ya. Kita di sini speaker luar hanya khusus azan aja. Jadi kayak pengajian atau acara-acara apa, kita nggak ada speaker, nggak ada di luar. Itu speakernya di dalam semua. Jadi speaker luar hanya untuk azan aja. Berbeda dengan Masjid Nurul Islam Karanganyar di Jakarta Pusat, pengurus masjid sejauh ini belum mengubah kebiasaan penggunaan speaker usai edaran pemerintah. Lantaran kumandang azan merupakan syiar yang sifatnya positif dan tak perlu dihalang-halangi. Ya kalau masalah setuju dan tidaknya itu sebenarnya dari dulu kita pun nggak ada masalah ya. Ya, sedangkan apa sih ibaratnya mengganggu siapa sih gitu loh. Sedangkan kita di sini juga bercampur baur dengan non muslim gitu, bukan muslim aja gitu. Selama ini juga non muslim nggak pernah ada yang protes masalah pengeras suara gitu kan. Karena kita dibatasin sampai jam 10. Dalam surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2024 tentang panduan penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah, berpedoman pada surat edaran Menteri Agama yang telah terbit tahun 2022, sebut bahwa volume speaker masjid tak melebihi 100 desibel. Volume 100 desibel kurang lebih sama dengan suara mesin bor. Kemudian masjid mesti membedakan pengeras suara keluar masjid dengan pengeras suara yang hanya ada di dalam masjid. Ya, memang kita kan sifatnya mengedukasi masyarakat bahwa syiar Islam itu banyak cara yang bisa kita lakukan. Ya, penggunaan pengeras suara luar itu memang perlu kita berikan rambu-rambu kepada masyarakat. Tentu pada prakteknya memang kita kembalikan kepada masyarakat lokal gitu ya, lokal wisdom lah. Tetapi dalam konteks ini kita mengeluarkan rambu-rambu itu. Yang rambu-rambu itu diimbau untuk bisa diikuti untuk
lebih membuat kita lebih khusyuk dalam beribadah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Indonesia sebagai negara dengan ragam penduduk dan agamanya memerlukan toleransi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Gesekan yang mungkin bisa memecah belah persatuan pun sejatinya diantisipasi dengan toleransi agar tak kian memperuncing perbedaan yang ada. Penyesuaian speaker masjid bukan soal tak boleh syiar Islam secara bebas, namun menjadi bentuk sikap moderat umat Islam pada sesama. Dita Prana Novel Henry Adnan Adi melaporkan untuk NET.